Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan tentunya segala puja dan puji hanya milik Allah, di mana pada kesempatan ini, pada sore hari ini, kita bisa berkumpul untuk mengadakan acara bulanan pengajian yang pada saat ini temanya adalah indahnya pernikahan. Salawat serta salam semoga bisa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah Islam yang mengeluarkan manusia dari alam yang penuh kegelapan, kesesatan, menuju ke alam yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Para ikhwah sekalian, tentunya tema indahnya pernikahan ini adalah tema yang sangat menggugah. Saya pikir pertama bahwasanya yang akan hadir adalah orang-orang yang sudah berumah tangga, kemudian orang yang sudah kaumnya yang hadir adalah para pemuda yang mana semangatnya masih luar biasa, Masya Allah. Maka dari itu saya akan tetap mengkaji tema indahnya pernikahan. Saya akan memulai dengan cerita pemuda juga. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cerita yang khusus untuk pemuda, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan cerita ini dalam surat Al-Kahfi. Allah abadikan sebagai pelajaran untuk orang setelahnya, sebagai ibrah bagi generasi selanjutnya. Ini adalah sebuah cerita yang di dalam Al-Quran dikatakan dengan ahsanul qasas, cerita yang terbaik. Jadi kalau ada cerita-cerita, ini adalah salah satu cerita terbaik yang ada di dalam Al-Quran, yang Allah sengaja suguhkan untuk para pemuda. Di dalam cerita ini, Allah sebutkan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan shatata. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Para ikhwah sekalian, kita mukadimai dengan cerita ini, yaitu adalah seorang pemuda. Nahnu naqussu 'alaika, kami akan menceritakan kepadamu, wahai Muhammad, sebagai mukhatab, ya. Naba'ahum bil haqqi, sebuah naba, ya. Naba itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah berita besar. Ada dalam bahasa Arab ada dikatakan khabar, kabar. Ada dalam bahasa Arab dikatakan al-hadis, cerita atau ungkapan. Tapi di sini Allah mengatakan dengan kalimat naba. Kalimat naba di dalam Al-Quran enggak banyak disebutkan, cuma beberapa tempat. Naba ini artinya sebuah berita yang besar, sebuah peristiwa yang besar. Naba'ahum, berita mereka, peristiwa mereka, bil haqqi, dengan benar. Apa berita itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
mereka adalah fityah. Fityah ini adalah pemuda, jamak dari fatan. Jadi fata artinya seorang pemuda. Fityah, para pemuda. Innahum fityatun. Mereka ini adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda. Karena keimanannya, kata Allah, tambahkan mereka petunjuk. Bagaimana cerita tentang Ashabul Kahfi? Mungkin antum sekalian pernah mendengar dan sering baca di dalam kitab-kitab cerita mengenai Ashabul Kahfi. Para pemuda yang kokoh mempertahankan akidahnya. Para pemuda yang mempunyai pendirian, mempunyai pegangan. Tidak gampang terombang-ambing dengan budaya yang ada. Tidak gampang terombang-ambing dengan kondisi masyarakat yang saat itu. Mereka adalah pemuda yang kuat pendiriannya, yang kepribadiannya terjaga. Kemudian jati diri mereka juga jelas sekali. Mereka hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang bernama Dkiaqnus, ya. Adalah seorang raja yang sangat diktator sekali. Raja ini tidak membolehkan satu orang pun yang menyembah kepada selain berhala. Jadi raja ini sangatlah diktator sekali. Namun para pemuda ini dengan akalnya yang jernih, dengan jiwanya yang bersih, dia tidak mau dengan kondisi yang ada saat itu. Dia tidak menerima dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Meskipun keluarga dia, bapak dia, kemudian saudara-saudara dia, semuanya menyembah terhadap berhala. Semuanya menyembah terhadap patung-patung yang ada. Namun pemuda ini tetap dia mempunyai pendirian yang kuat bahwasanya ini adalah sebuah ibadah yang salah. Sebuah ibadah yang batil. Pemuda ini tentunya berjumlah 7 orang. Mereka tidak saling mengenal satu sama lain. 7 orang ini tidak saling mengenal. Karena kezaliman raja tersebut, pemuda yang satu keluar dari desanya menuju suatu tempat. Yang kedua pun demikian. Yang ketiga pun demikian. Sampai yang ketujuh. Dari tempat yang berbeda. Dan salah satu dari mereka tidak ada yang saling mengenal. Mereka menuju ke suatu tempat yang Allah takdirkan sebuah pohon. Di mana pohon itu besar. Mereka kecapean, salah seorang mereka duduk di bawah pohon tersebut. Yang satu lagi tanpa disengaja duduk di sampingnya. Pengennya berteduh tiap orang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai yang ketujuh. Semuanya duduk di sana. Mereka pun nggak saling ngomong satu dengan lainnya. Karena disangkanya nanti ini adalah mata-mata dari raja. Yang satu juga berprasangka, jangan-jangan yang di sebelah saya ini adalah mata-mata. Yang memata-matai saya untuk menangkap saya dan menjembloskan saya ke penjara. Mereka semuanya saling diam. Tidak ada yang membuka satu kata pun. Semuanya saling membisu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya gerakkan hati mereka ini, para pemuda ini. Salah seorang merasa kecapean. Kemudian sebelum tidur dia bertanya kepada saudaranya, siapakah Anda? Dia berkata, saya adalah fulan. Kenapa Anda kesini? Saya kesini karena saya ada suatu alasan, suatu hajat yang sangat besar. Sudah selesai. Kemudian yang satu pun ngomong sama. Terakhir, jawaban mereka semuanya sama. Ada sebuah keperluan. Karena saling nggak puas dengan ungkapan cuma sekedar ada keperluan, mereka tanya lagi. Salah satu dari mereka, apa sih keperluannya kalau boleh saya tahu? Anda sebutkan dulu keperluan Anda. Kenapa Anda di sini? Yang pertama menjawab,
saya sebenarnya dari desa sini, saya sebenarnya seorang mukmin, seorang yang beriman pada saat itu adalah pengikutnya Nabi Isa ya, pada zaman Nabi Isa ini, Ashabul Kahfi. Saya seorang yang beriman, saya bertakwa kepada Allah. Saya lari dari raja yang ditakwa tersebut karena dia tidak membolehkan saya untuk beribadah kepada Allah. Mendengar itu, teman yang kedua tersentak. Saya sama juga. Yang lain pun secara serentak mendengar percakapan keduanya mengatakan, kami semuanya sama. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan cerita bagi 7 orang pemuda ini dipertemukan. Maka dari itu, nanti ini ada hubungannya dengan permasalahan jodoh ya. Ada hubungannya dengan permasalahan jodoh. Ketika kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis tersebut mengatakan al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh-roh kita itu junud kayak tentara, mujannad. Mujannad itu yang dipersenjatai. Fama ta'arafa minha ikhtalaf. Sesuatu yang cocok, arwah ini pun akan bertemu. Ya, artinya kadangkala memang ini sebuah hal yang sangat gharib ya, yang sangat ajaib. Kita kadangkala nggak kenal orang, tapi kita bisa melihat ke orang ini rasanya cocok dengan anak. Seringkali, kadang kita juga melihat orang ini kok rasanya nggak cocok dengan anak. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya al-arwah itu junudun mujannadah. Jadi, fama ta'arafa minha ikhtalaf. Apa yang dirasa cocok, dia langsung akan ikhtalaf. Ikhtalaf itu akan bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau sudah malah tidak cocok, dia bakalan menjauh. 7 orang pemuda ini adalah mereka yang semuanya mempunyai kecocokan jiwa, kecocokan roh ya, jiwanya sama. Maka dari itu, dengan izin Allah, Allah pertemukan di bawah pohon tersebut. Kemudian 7 orang ini tentunya tidak sekedar begitu, mereka dikejar oleh pasukan raja yang pada saat itu mengetahui keberadaan mereka bertujuh. Kemudian larilah mereka ke sebuah gua, di mana gua tersebut di dalam hutan, yang hutan tersebut tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke hutan tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anjing ya, anjing kitmir namanya, yang mana anjing tersebut sebagai penunjuk jalan kepada pemuda ini, dan mereka diantarkan oleh anjing ke sebuah gua. Kemudian karena kecapean mereka istirahat di dalam gua tersebut, yang di akhir kisahnya bahwasanya 7 orang pemuda ini mereka tertidur di dalam gua sebanyak 309 tahun. 309 tahun mereka tertidur. Pas ketika malam mereka tidur, selama 309 tahun mereka tidur, nggak ada satupun orang yang bangun. Terakhir ada sinar matahari yang memasuki gua tersebut, celah-celah lubang gua. Kemudian matahari menyinari mata mereka. Kemudian salah seorang mereka bangun dan membangunkan temannya yang lain. Yang satu sama lain saling bertanya, berapa lama kita tidur? Kita semalam tidur. Yang satu nggak sampai semalam, hitungan beberapa jam. Yang satu mengatakan, enggak, kita masih baru kemarin. Penat kita belum, kecapean kita belum hilang. Akhirnya karena merasa lapar, salah seorang masih tersisa uang di sakunya. Seorang diberikan uang itu untuk membeli sesuatu di pasar. Pergilah ke pasar. Sesampainya di pasar,
dilihatnya bahwa ini uang sudah nggak berlaku. Ini uang waktu zaman Raja Diagnus itu yang 300-an tahun yang lalu. Penjualnya terkejut, dari mana kamu dapatkan ini? Ini sudah lama, nggak ada uang seperti ini, sudah nggak berlaku di kita. Terkejut, pembeli tersebut, yang dari salah satu pemuda tersebut terkejut. Akhirnya, pas di akhir ceritanya mereka semua menceritakan tentang kondisi mereka, kemudian masyarakat yang hidup pada saat itu adalah mereka mengabarkan tentang mereka yang hidup sudah 300 tahun yang lalu, kemudian 7 pemuda tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cerita yang sangat menarik sekali. Yang pertama adalah bagaimana kekuatan pemuda dalam memegang prinsip dalam hidup, prinsip yang benar tentunya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, ya, memberikan hidayahnya, memberikan petunjuknya, melindunginya bagi pemuda yang memegang teguh ajarannya, yang selalu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tambahkan keimanan bagi mereka. Para ikhwah sekalian, tentunya ini adalah sekelumit cerita